yang banyak aneh-aneh gitu. Iya. Mulai dari para pembantu presiden, para pengusaha yang mengeksplor sembarangan tanah-tanah adat atau segala macam itu itu bagaimana itu? Iya. Satu hal yang harus dipahami dan juga harus diingat. Negeri ini tidak pernah lepas yang namanya dari rahmat karuhun dan karma dari leluhur. Dari leluhur ya, karuhun atau leluhur. Jadi ketika ini haknya rakyat, ketika ini haknya masyarakat, haknya adat, coba untuk difungsi alihkan dirubah kepemilikannya, yang tadinya punya masyarakat adat dikelola oleh masyarakat adat untuk hidup, lalu dengan satu obsesi dan kepentingan yang disebut tanda kutip adalah negara, dan lalu menzolimi masyarakat adat yang selama ini mengelola tanah-tanah adat tersebut. Ini merupakan suatu kejahatan sangat luar biasa. Dengan cara-cara yang seolah-olah untuk rakyat tetapi bukan untuk rakyat. Dan kejahatan itu harus dilawan kan? Harus. Karena apa? Karena yang kita pikirkan para raja dan sultan, kita tidak berpolitik para raja dan sultan. Saat ini makanya saya mungkin di Cirebon yang berpikir pentingnya peran para raja dan sultan Nusantara ini untuk kembali menegakkan marwahnya leluhurnya masing-masing, lalu berjuang untuk masyarakat adatnya. Bagaimana cara berjuangnya? Itu menyelamatkan seluruh tanah ulayat adatnya agar tidak mudah dikuasai oleh asing dan juga oleh investor. Seyogyanya seharusnya Republik ini menyadari ketika ada lahan-lahan adat, lahan-lahan di bumi Nusantara ini harusnya dilihat historinya. Jangan main asal di HGU-kan saja. Di sana ada haknya para raja dan sultan dan keluarganya dan juga masyarakat adatnya. Harus dipikirkan dengan seksama. Bagaimana mereka hidup? Jangan main sikat, main terabas saja. Ini karma ini akan jatuh kepada mereka-mereka yang zolim kepada tanah-tanah kerajaan dan kesultanan. Kami ini tidak mau berpikir untuk menjadi gubernur, berpikir menjadi anggota dewan, berpikir apalagi menjadi seorang presiden. Kami ini sudah raja, sudah sultan, makom kami di atas dari segala itu. Pemikiran kami adalah seluruh para raja dan sultan pola harus menjadi sebagai negarawan, karena dulu sebuah negara yang berdaulat. Contoh Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon merupakan negara yang berdaulat, besar wilayahnya. Kita lihat ke atas Pajajaran. Bagaimana wilayahnya sampai Afrika, Madagaskar. Ini sebuah wilayah yang sangat luas kan begitu. Dan pola-pola pikir kami ini ada pola pikir negarawan sebenarnya. Fungsinya ketika Republik bisa mensinergikan kami, bersinergi bersama, ini sangat cantik sekali negeri ini. Ketika ada sebuah ketimpangan kesejahteraan, ketimpangan ekonomi, kami para sultan ketika kami diberikan haknya, seluruh aset kami diberikan royalty fee kepada kami, kan begitu. Kami pun sama dengan Republik bisa mensejahterakan masyarakat adat kami tanpa harus diminta. Tanpa masyarakat adat itu harus mengajukan proposal kepada kami. Kami melihat ada sebuah ketimpangan ekonomi, ketimpangan kesejahteraan, kami bisa mengisi bersama. Sebenarnya itu. Ini yang saya mau. Kemunculan kami, mobil khusus perjuangan saya, bukan untuk merdeka, tetapi mengetuk kepada Republik, ayo dong duduk bersama-sama. Ajak saya bicara. Bagaimana kita mempunyai rumusan untuk bersama-sama memakmurkan negeri ini, mobil khusus masyarakat adat kami. Karena yang disebut masyarakat bangsa atau negara ini adalah bagian dari masyarakat adat kami yang kami tidak bisa lepas secara fitrahnya. Nah inilah yang kami mau, ya kan? Jangan sampai kami akhirnya feedback ke belakang, menelusuri dan menanyakan bagaimana cara proses peralihan dari mulai tanah-tanah kerajaan kepada Republik ini. Kami ingin tahu isinya. Kan begitu. Dalam arti kepastian secara hukumnya, apa bunyinya? Ini yang sering saya tanyakan kepada pemerintah, apa bunyinya? Biar seluruh masyarakat Indonesia tuh paham. Oh, dulu itu para raja-raja Nusantara memberikan kekuasaannya, memberikan mandatnya dan juga kekuasaan kepada Republik sepenuhnya, seluruh asetnya diberikan. Ini loh bunyinya. Sehingga kami para putra turunan ini dan juga para pelanjut raja dan sultan ini mengetahui pasti lahan yang mana aja sih yang dikasih, lalu kami hidup yang mana aja yang bisa kami hidupi, gitu. Nah ini dia, ini yang menjadi kegalauan kami para raja dan sultan seperti itu, Bang. Oke, baik. Saudara-saudara sekalian, pecinta Presidential Institute, itu tadi bincang-bincang kita
singkat padat tapi bernas dengan Sultan Kasepuhan Cirebon, Sultan Sepuh Zainuddin II Arya Natarja. Jadi kalau sultan-sultan raja-raja itu memang namanya panjang-panjang dan susah dia ejaannya. Itu yang generasi kita masih banyak yang tidak tahu. Nah, sejatinya tadi sudah kita sampaikan bahwa kesultanan, kerajaan, para pangeran, para raja, para sultan itu adalah pemegang saham terbesar Republik ini. Dan tadi dikatakan para karuhun, ya, arwah-arwah negeri kita ini diselimuti oleh mereka. Jadi tidak boleh sembarangan ya, dengan tanah-tanah leluhur yang sejatinya mereka ikut menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Karena mereka berkontribusi terhadap negara ini. Jadi ketika mereka melihat anak cucunya terzolimi, pasti mereka juga ikut marah. Jadi yang harus diingat adalah bahwa negeri ini adalah negeri yang dikaruniai Tuhan dengan segudang kekayaan yang luar biasa. Harus dikelola kekayaan itu untuk kemakmuran rakyatnya. Pesan dari para wali yang secara eksplisit, bumi Indonesia adalah bumi para wali, para raja, para sultan. Itu saja podcast kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.